Saudara memperbarui informasi terkini penanganan kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 yang menjerat ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Denny Yosua dari gedung KPK. Bagi Ariel, pasca menjadi tersangka, lantas bagaimana proses hukum selanjutnya? Ya, Edwin dan saudara, memang hingga saat ini KPK masih memproses terkait dengan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang dimana sebelumnya KPK telah menetapkan sebanyak 11 orang tersangka yang diantaranya adalah mantan wakil menteri ketenagakerjaan dalam terkait dengan kasus korupsi pemerasan pengurusan sertifikasi K3, dan dalam hal ini juga sebelumnya dikatakan bahwa dari tim Prabowo Mania 08 yang dimana merupakan pendukung Prabowo Subianto yang merupakan Immanuel Ebenezer tersebut sebelumnya adalah ketua. Dalam hal ini ia menyiapkan tim hukum untuk membantu terkait dengan proses hukum dari mantan wakil menteri ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam proses hukum ke depannya, dan dalam hal ini juga 11 tersangka tersebut sudah ditahan oleh KPK dalam 20 hari ke depan. Dan selain itu juga dalam hal ini KPK telah menyita setidaknya ada 22 kendaraan, diantaranya adalah 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Dan dalam hal ini juga dikatakan bahwa Immanuel Ebenezer menerima sebanyak 3 miliar dalam pemerasan sertifikasi K3 tersebut. Dan dalam hal ini juga dikatakan terkait penyitaannya sebanyak 2 motor dari Immanuel Ebenezer disita oleh KPK dari 7 motor total secara keseluruhan. Dan sebelumnya juga dikatakan bahwa dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam hal ini sudah resmi memecat atau memberhentikan dari mantan wakil menteri ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dan hingga saat ini memang masih belum dapat dipastikan siapa pengganti dari wakil menteri ketenagakerjaan tersebut, karena ini merupakan hak progresif dari Prabowo Subianto. Edwin. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa untuk pengganti dari Noel di sini masih belum dipastikan karena merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, Ariel di sini berbicara soal tadi sertifikasi K3 yang memang di markup seperti itu. Apakah ada pernyataan langsung apa yang menjadi peran dari Noel dalam kasus ini? Apakah fungsi kontrol itu dijalankan sebagai Wamenaker? Ya, tentu saja Edwin, seharusnya sebagai Wamenaker dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer ini harusnya menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan adanya tindak korupsi yang terjadi pemerasan sertifikasi K3, karena dalam hal ini juga dikatakan bahwa terkait dengan pengadaan sertifikasi K3 tersebut menaikkan tarif ataupun besaran sehingga terjadinya pembengkakan biaya dana yang seharusnya biaya tersebut tidak sedemikian rupa. Namun dalam hal ini juga dikatakan dari Menaker bahwa ia akan membenah diri terkait dengan dalam Kementerian Ketenagakerjaan yang dimana dalam hal ini adalah salah satu anggotanya yaitu mantan wakil menteri Ketenagakerjaan terlibat terkait dengan kasus korupsi pemerasan. Dan dalam hal ini juga nantinya ke depannya akan dilakukan membenah diri, karena dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan mengatakan tidak akan memberikan toleransi terkait dengan tindak korupsi yang diberikan atau dilakukan hingga saat ini. Edwin. Melihat dari beberapa latar pun dari sejarah, terdapat beberapa kasus korupsi di lingkungan Kemenaker yang mungkin ini juga menunjukkan harus ada pembenahan di dalam tubuh kementerian. Terima kasih banyak laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Denny Yosua.